Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat ada 10 ayat tentang orang-orang serakah. Dan biasanya orang-orang serakah terobsesi dengan uang. Yaitu orang yang terlalu mencintai uang, kemudian melakukan hal-hal yang jahat demi mendapatkan kepuasan dari uang. Dan hal itu adalah tanda-tanda orang yang serakah. Puji Tuhan. Dan benar kata firman Tuhan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan seringkali orang yang serakah dapat membuat kita jauh dari Allah. Jadi kita harus berhati-hati dengan melindungi hati dan pikiran kita terhadap segala keserakahan. Dan berikut ini ada 10 ayat dalam Alkitab tentang keserakahan yang bisa menjadi panduan kita agar kita bisa terhindar dari sifat yang serakah ini. Yang pertama, Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Jadi keserakahan itu ternyata membuat orang selalu berniat dan mengejar menambah hartanya, sehingga seseorang yang mempunyai banyak harta belum tentu akan menikmati hasilnya atau menikmati kehidupannya. Dengan kata lain, kaya tetapi diperbudak oleh kekayaannya sendiri. Kemudian yang kedua, Kolose 3 ayatnya yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ini menyatakan pentingnya untuk mematikan keinginan daging kita yang dapat berpengaruh menjadikan kita menjadi orang-orang yang serakah. Dan hal ini tidak selaras dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Efesus pasal 5 ayatnya yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa seseorang yang serakah akan cenderung membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Maka untuk menghindar hal tersebut diperlakukan sikap pengendalian diri kita sendiri di dalam kehidupan kita sendiri. Yang keempat, Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Puji Tuhan. Jadi ayat ini ternyata mengingatkan kita agar kita menghindar dari sifat-sifat yang serakah, agar kita bisa tetap hidup di dalam kerajaan Allah itu. Sebab Alkitab berkata, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kemudian yang kelima, Amsal 20 ayatnya yang ke-21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Kita perlu tahu bahwa kalau kita menginginkan uang yang banyak namun dengan cara yang salah, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Yang keenam, Keluaran 22 ayatnya yang ke-25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, umat Tuhan, orang yang miskin di antaramu,
maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kemudian yang ketujuh, 2 Petrus pasal 2 ayat 14. Mata mereka penuh nafsu sina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ayat Alkitab ini berbicara tentang tindakan seseorang yang suka hidup mewah, namun selalu melakukan hal-hal yang buruk, yang sering menyakiti hati Tuhan atau yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang ke-8, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang ke-9, Markus pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ayat Alkitab ini mengingatkan kembali kepada kita. Ternyata keserakahan itu sejajar dengan perbuatan yang buruk, bahkan perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya yang dibenci oleh orang percaya kepada Allah. Yang ke-10, Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang ke-9. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ini artinya orang yang serakah, orang yang haus akan kekuasaan, mencelakakan orang lain. Untuk itu sebagai orang Kristen kita harus selalu berhati-hati untuk selalu melindungi hati dan pikiran kita dari keserakahan. Dan kita harus hidup dengan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.